Halo teman-teman semua, jadi pada video kali ini saya akan coba membuat tutorial bagaimana maksimalisasi penggunaan modul e-commerce dan modul website. Oke, yang pertama mungkin teman-teman bisa buka Udu-nya masing-masing. Ini udah, mungkin teman-teman bisa langsung install e-commerce-nya. Oke, nah jadi ini dia sambil nunggu install ya. Oke, ini sambil nunggu install. Mungkin ini sebelumnya saya juga pengen ngasih tahu skenario-nya. Jadi yang pertama kita akan setup website-nya. Gimana sih cara nge-set website e-commerce atau website apapun itu menggunakan Udu. Terus kita akan coba buat produk. Terus juga kita akan ganti role nanti jadi pembelinya. Jadi nanti kita bakal beli produk sampai akhirnya nanti kita check out. Gitu. Oke, ini agak lama. Nah, ini udah. Jadi kalau kita udah install e-commerce ya, nanti akan ada halaman seperti ini, langsung di seperti ini. Nah, karena sekarang skenario kita akan setup web, jadi pertama kita coba dulu ya, gimana sih sebenarnya cara setup web gitu. Nah, jadi untuk setup web ini kita bisa lihat ke homepage dulu. Nah, di sini tuh ada beberapa template nih. Ini ada covernya, ini ada beberapa pilihan, misalkan ada subscribe sesuatu, terus mungkin ini ada fitur-fiturnya. Nah, ini tuh gimana sih cara cara ininya, cara nge-customize nya. Jadi gampang banget teman-teman. Di sini teman-teman bisa klik edit. Terus setelah edit, jadi di sini tuh banyak banget blok teman-teman. Nah, contohnya ini ada satu blok, ada dua blok, ada tiga blok nih. Nah, gimana cara namain blok? Nah, teman-teman bisa ambil dari sini. Nah, ini jadi ada strukturnya, ini ada banner, ada cover, ada text image, ada image text, ada number, ada tabs, ada form dan lain-lain sampai ada badge ini. Nah, misalkan kita ingin nambahin ya, ada image sama text, kita ingin nambahin di sini di tengah-tengahnya. Nanti ada otomatis nih kayak gini seperti ini. Nah, kalau kita ingin pindahin, misalkan ini pindah di atas, yaudah ini kita ambil aja bloknya, terus kita pindahkan ininya ke atas. Nah, jadi ini yang pertama itu. Nah, itu untuk nambahin blok ya. Misalkan teman-teman pengen ganti tulisannya gitu. Ayo belanja. Sorry. Misalkan ini ya. Kita pinginnya ayo belanja misalkan di sini. Ayo belanja. Terus di sini belanja sekarang. Nah, jadi ntar bisa teman-teman customize sendiri. Ini juga bisa diganti-ganti ya sesuai pinginnya teman-teman. Oke, nah mungkin ini singkatnya seperti ini ya. Kalau misalkan toko saya, nama tokonya adalah Toko Azhar nih, saya bisa bilang di sini. Toko Azhar. Oke, belanja sekarang gitu. Nah, oke. Nah, kalau udah jadi seperti itu kurang lebih customize website. Nanti ini bisa sesuai teman-teman ya, sesuai minat teman-teman, ada berapa blok, pin insert apa aja. Jadi ini tinggal di drag aja, ditekan terus masukin sini gitu. Terus letakin deh pin di mana gitu. Oke, nah setelah itu kita masuk ke skenario 2, yaitu kita bakal buat produk. Nah, sebenarnya ini kita save dulu. Oke. Nah, sebenarnya untuk kita di sini tuh udah ada beberapa produk bawaan dari Udunya. Nah, karena kita pinginnya kita buat sendiri, yaudah di sini kita bisa ke bagian website. Terus nanti kita configuration dulu deh buat settings dulu.
Oke, settings, mana produk, oh varian ada. Terus ini, oke, ini produk comparison tool. Optional product. Oke. Oke, kalau udah udah sih harusnya nih sebenarnya pingin varian sini sama pingin sell regals inventory udah kita save. Nah, kalau udah kita bisa balik ke bagian website, kita ke products, dan ini product variants. Misalkan ya kita pingin bikin kue. Nah, kue yang lebaran tuh kita create produk sorry, kita ke products, kita pingin bikin produk karena sekarang pingin lebaran, kita coba ini kue ya gitu, kue. Nah, jadi ini kue kering. Nah, di sini ada tipenya apa, kategorinya apa, sales price berapa. Misalkan saya pengen jualnya 30.000. Saya nggak pengen pakai teks. Terus saya coba ke variannya. Jadi di sini saya pengen kue kering jenisnya ya, jenis. Saya pengen value tuh ada kue kering nastar, terus ada putri salju, dan ada ada apa lagi ya, keripik, bukan kue ya, nastar, keju, sama kastangels. Apa ya? Kastengel. Oke, kastengel. Jadi ini kue kering. Ini ada nastar, putri salju, kastengel gitu. Oke, nah kalau udah kita sebenarnya bisa ngeset dia tuh weightnya berapa, volume berapa, customer lead time berapa. Nah, tapi harusnya ini udah cukup sih. Cukup. Nah, nanti kita save gitu. Oke. Nah, kita juga bisa masukin dulu nih stok kita dengan cara kita edit, terus kita inventory mana ya, Oke, jadi ini tadi ke kue kering produk varian. Nah, ini kita bisa taruh quantity on hand kita. Ini bisa kita edit. Sorry. Oke. Mungkin yang lainnya kita bisa ini ya, kita bisa ngeubah. Misalkan ada kue yang jenisnya lebih mahal, ini kita bisa ubah di sini. Misalkan nastar harganya lebih mahal 5.000. Oke. Jadi nanti coba kita lihat. Nah, kita bisa lihat ke website. Nah, jadi seperti yang teman-teman bisa lihat, kita udah coba buat ininya ya. Kita udah coba buat kuenya, ada putri salju, kastengel, dan nastar. Nah, ini tapi karena tadi kita nambahin pakai rupiah, sedangkan di web ini makainya dolar, jadi tadi 5.000 tuh
setara dengan $0,54 gitu. Nah, oke. Misalkan ya, kita udah pingin pesan, kan ntar mesti kirim kan. Nah, terus kirimnya gimana gitu. Nah, ini bisa kita setting juga di website. Terus ada di configuration, sini ada payment acquirers. Porting product payment acquirers. Untuk ongkir itu ada di setting dulu, kayaknya setting kita belum. Settings, terus ke website. Oke, shipping cost kita belum nih. Ini shipping cost. Nah, shipping cost ini kita mesti checklist dulu ya, agar tadi nemu. Nah, tadi saya belum nemu, jadi karena ternyata ini belum di checklist gitu. Nah, kalau udah nanti kalian save, ini aja. Agak lama. Nah, mungkin nanti abis ini kita bakal coba beli produk, terus kita check out gitu. Nah, ini bobonya dia udah selesai di save, terus kita bisa balik ke modul website. Oke, ini udah di website nih. Nah, baru kita bisa konfigurasi. Ini ada shipping methods. Nah, jadi misalkan di sini kita pinginnya ongkir itu rata untuk seluruh Indonesia, misalkan 15.000. Ongkir rata. Ini fixed price aja. Ini nggak usah. Deliver produknya adalah misalkan kue kering, kue kering ke nastar. Oke. Nah, nanti kalau udah bisa teman-teman taruh fixed price-nya berapa. Misalkan pinginnya satu Indonesia itu 15.000 aja. 15.000. Oke. Kalau nanti di save. Nah, ini unpublish nih, kalau mau kita publish dulu. Nah, udah publish. Nah, sekarang kita kembali ke produk kita. Nah, produk kita dia apa? Kue. Nah, ini kita juga kalau dilihat ini belum ke publish nih. Nah, ini saatnya kita publish dengan cara kita kembali ke websitenya. Loading dulu untuk websitenya. Terus kalau udah, nanti di sini itu ada publish sama unpublish. Ini karena masih unpublish, jadi kita bisa publish dulu. Oke, nah kalau udah publish, baru nanti kita bisa transaksi gitu. Nah, mari kita coba transaksi. Coba kita website ya. Oke. Kayak dari sini aja deh. Ini misalkan shop ya. Shop. Kita pingin beli kue kering. Kue. Nah, di sini ada kue kering nih. Harganya dalam dolar. Misalkan kita pingin nastar. Oke. Kita tukar. Kalau udah, nanti kita bisa mungkin nanti teman-teman bisa lihat dulu ya. Di sini nastar tuh 2,18, ini putri salju tuh 1,68. Ini beda karena tadi nastar kita bedain harganya. Nah, ini kita tukar lagi. Jadi ada 2. Nah, kalau udah, nanti teman-teman bisa proses check out. Tuh. Nah, jadi ada pilihan free delivery. Ini tuh bawaan dari Udunya. Dan kita tadi baru bikin yang ongkir rata ini. Nah, tadi kan kita bikin 15.000, tapi kalau dalam dolar nih 1,63 tuh. Nah, jadi teman-teman bisa pilih yang ongkir rata aja, misalkan bikin 15.000 aja. Karena mungkin teman-teman banyak duit ya, nggak pengen yang gratis, jadi yang bayar aja. Nanti di sini ada
detailsnya ada Nasara 2 kali 2,18 sama delivery-nya 1,68. Terus kita tadi nggak ngasih teks, jadi setelah itu 5,99. Nah, kalau udah teman-teman bisa pay now. Pay now. Oke, nanti ada tulisan processing. Nah, jadi ini udah ada bikin payment gitu. Kalau udah, teman-teman bisa refresh di sini. Nah, ini ada unpaid order, misalkan. Nah, tadinya udah bayar tuh tadi yang baru beli kue. Nah, kalau udah nanti kita bisa confirm. Kalau udah confirm, nanti kita bisa kasih invoice gitu, teman-teman. Oke. Nah, mungkin ini bisa di refresh. Confirm. Nah, udah convert, nanti teman-teman bisa dikirim barangnya gitu. Mungkin itu aja untuk modul e-commerce dan website. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya.